untuk pasar biar stabil atau untuk biar nama nggak anjlok? Susah ini. Berarti ada yang tebar pesona juga? Susah ini. Bahkan janda sebelah. Bisa. Ini nanti kita minta dicontohi Pak Din untuk diajarin untuk caranya tadi apa untuk sortir pertama sebelum umur 1,5 bulan. Kita minta kita lihat ikannya Pak Din dulu ya. Kita muter ke farmnya Pak Din. Sebentar saya tambahkan bahwa umur 1,5 bulan untuk ikan gapi itu kita andaikan kalau manusia itu udah anak SMP. Jadi sudah mulai melirik lawan jenis dan mulai usil. Berarti ada yang tebar pesona juga? Iya. Bisa. Oke, kita langsung kasih contoh ya. Iya, yuk teman-teman. Nanti kita akan nyerok ke situ. Nah, tapi sebelumnya kita ambil tanknya dulu buat nyerok. Nah, ini kita isi dengan air. Itu udah dihindarkan Pak Din? Iya, dihindarkan udah 3 minggu sambil di air terkencang pakai LP 100. Jadi air di sini itu karena kadar kapurnya tinggi, kalau nggak diendapkan nanti luar biasa tandemnya. Jadi kalau tandem itu digiat, nah, kapurnya ada 1 cm tebalnya. Oh, terus itu pengendapannya diambil? Ya, nanti kalau sudah setahun kita ambil. Oh gitu. Nah, sekarang kita ambil. Yuk kita di sini. Kita lihat teman-teman. Ini kan naik ke atas. Ini HP pastel. HP pastel Pak. Nah, ini. Terus kita sortir ya. Oh, ya. Yuk kita sortir. Nah, Kita lihat Pak Din nyortir. Kita pakai serokan kecil. Terus sambil bawa wadah ya untuk yang jantan ya. Oh, gitu. Nah, ini ikannya umurnya ini 1 bulan lebih 1 minggu ini kira-kira. Oh, belum ada 1,5 nih. Ya. Nah, ini Udah gede-gede banget ya Pak Din? ya karena ini kita kasih pelet otohin itu sehari bisa 5 kali. Jadi ukurannya luar biasa ini. Oh, iya iya. Nah, biasanya kalau kita nyortir pertama, ini kan kita tujuannya adalah memisahkan jantan dan betina dulu. Ya. Kecuali kalau kita sortirnya jenis flash, itu sekalian kualitas bisa. Oh gitu. Karena untuk 1,5 bulan itu untuk flash yang berbakat bagus maupun jelek sudah kelihatan, jadi bisa sekalian sortir kualitas. Tapi kalau untuk HB, ini kita baru pisahkan jantan dan betina. Dan lebih mudahnya kita ngambil yang jantan aja, yang betina kita tinggal di situ ya. Nah, jadi untuk jantan itu ekornya lebih lebar. Jadi secara fenotip dia udah kelihatan ekornya lebih lebar. Dan kalau terus secara warna Pak Din? ya fenotip itu penampakan. Itu secara fenotip udah kelihatan ekornya lebih lebar dan sudah berwarna. Ini jantannya. Dan HB-nya atau black-nya itu udah lebih tebal daripada yang betina. Nah, sedangkan yang betina ekornya ini kan jantan ekornya udah mutasi ini, udah keluar warna. Kalau yang betina itu belum, jadi masih bening. Nah, itu kalau kita melihat dari fenotip ya atau penampakan luar ya. Karena ada cara lagi yang lain yaitu dengan melihat gonopodium. Hanya untuk pemula memang untuk melihat gonopodium itu harus jeli ya. Muncengnya kudu tenanan ya. Nah, perlu pakai kaca pembesar. Nah, tapi kalau kita udah terbiasa dari
penampakannya aja udah kelihatan, nggak usah kita pandang gonopodiumnya. Dari penampakannya itu udah kelihatan, yang jantan itu ekornya udah lebih lebar dan udah mutasi. Blacknya juga sudah lebih tebal. Enggak, tadi Pak D kan di awal tadi kan cerita kalau betina udah mungkin udah berisi itu masuk umur berapa Pak D? Misalnya kan ini kan belum ada 1,5 bulan udah disortir. Nah itu betina kemungkinan nggak ada yang sudah isi. Ini belum. Ya, dibuktikan dari gini. Jadi kalau kita lihat tank yang di situ ada jantan dan betina, kalau jantannya sudah mulai nari, gitu. Berarti dia kan udah tebar pesona. Berarti dia sudah ingin ngawin. Tapi kalau ini dia belum tahu. Cuma main-main aja Pak ya. Dia belum bisa membedakan lawan jenis. Jadi pikirannya gitu. semuanya sama. Nah, jadi karena dia memang belum umur 1,5 bulan. Tapi kalau umur 1,5 bulan, saya pernah amati itu udah. Jadi kalau nggak dipisah 1,5 bulan itu betinanya bisa isi nanti. Coba, Bang Pik, ambil jantan. Ini kita nyoba, kita latihan untuk nyortir ikannya Pak D nih. Nanti kalau salah jangan dimarahi Pak D. Ini untuk belajar juga, Ini teman-teman juga bisa belajar bareng-bareng. Ini untuk penyortiran sebelum umur 1,5 bulan. Ini jantan semua ya Pak D? Yang dua itu betul, mulai pinter nang. Wah, ini jantan. Serokan pertama bener, nanti nggak tahu untuk serokan yang berikutnya. Nah, kita coba nanti salah lagi kita coba. Enggak, sekarang aku dipilihin 2 betina. Untuk 2 betina. Tapi nggak dimasukin sini loh. Oh iya, siap. 2 betina. Benar. Udah pasti betina Pak D. Coba dihadapkan ke kamera. Nah ini pilihan Bang Pik ini. Betina. Itu kalau saya yang milih. Dan ternyata betul. Oh, ini kebetulan lagi. Kebetulan yang kedua. Jadi dilihat dari ekornya itu masih bening. Masih bening. HB-nya juga nggak begitu tebal. Terus dari perutnya. Perut, ya. Itu juga kelihatan. Udah kelihatan kalau dia betina. Berarti kalau dilihat dari atas gini gimana Pak D kalau waktu nyortir untuk postur yang perutnya mengembang mungkin jadi patokan betina misalnya seperti itu bisa enggak? Kebanyakan untuk betina perutnya lebih nyemplung. Oh berarti misalnya kan kita kan nggak punya untuk tank seperti ini untuk breeding gitu ya untuk sortir. Kalau untuk sortir harus pakai tank seperti ini. Misalnya kita kan punyanya cuma box ekstrim, kan nggak bisa dari samping itu Pak D. Misalnya dari atas, dari segi postur bisa nggak? Itu kan tadi kan salah satu kriteria untuk memilih. Tapi kalau hanya satu kriteria itu bisa salah, karena kan kita bisa pakai 3 kriteria dan masuk semua gitu loh. Oh gitu, bisa, cuma ada kemungkinan untuk salahnya. Betul. Oh berarti harus pakai tank kecil seperti ini teman-teman, bening, biar dari corak, dari warna, dari bentuk posturnya Pak D, itu udah kelihatan. Ya seperti itu. Jadi nginceng enak. Oh gitu, daripada nginceng sana. Tetangga sebelah itu Pak D itu loh, sering diinceng. Dibanter-banter. Jadi makasih banget ya Pak D ini udah diajari untuk sortir ikannya ikan yang sebelum 1,5 bulan. Ini kalau secara sepintas Pak D, kita kan lihat hampir sama. Kalau kita nggak secara detail gitu kan hampir sama posturnya. Cuma kalau misalkan ada jenis ikan gapi yang jantan dan betinanya itu fenotip atau penampakannya hampir sama, otomatis kita pakai gonopodium. Gonopodium itu harus pakai senter. Oh gitu. Ya kalau nggak pakai senter jarang kelihatan. Nah gonopodium itu seperti tongkat. Kalau umur 5 minggu memang belum begitu keluar. Itu munculnya di bagian bawah perut.
ujung perut atau bawah perut? Bawah perut. Oh, bawah perut. Jadi di tengah-tengah sirip perut itu loh. Tengah-tengahnya ada Oh iya. gonopodium. Nah ini kebetulan gonopodiumnya warnanya agak transparan, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi kalau di center dan melalui pelatihan yang berkali-kali, lama-lama juga akan pinter, ya, pinter nginceng gonopodium. jadi itu benar. Pesannya Pak D, kalau pengen pinter untuk sortir harus pinter ngincang dulu. Gitu ya Pak D. Iya. Jadi ini Pak D, tadi kan udah cerita panjang lebar dari dari pengalaman Pak D waktu masuk ke pandemi yang pertama. Itu luar biasa sampai menghasilkan mobil, rumah, tanah dan sebagainya sampai tahun seperti ini. Tahun lalu saya kesini pertama itu ada. Iya. Sini belum lantai, masih tanah. Sini masih tanah. Sekarang udah granit, luar biasa. Dan dulu tanknya itu masih dicat pakai pilok itu dan masih banyak styrofoam banyak. Masih banyak styrofoam. Dan sekarang udah luar biasa, farmnya udah mau bangun lagi yang di sebelah situ teman-teman, luar biasa. Dan di pandemi yang tahun kedua ini cuma mengalami penurunan sedikit, tapi tetap jalan seperti itu. Dan tadi udah diceritakan sama Pak D, diajari untuk caranya sortir ikan umur sebelum 1,5 bulan untuk memisahkan jantan dan betina. Intinya kan biar tidak kawin dini untuk menjaga kualitas. Seperti itu Pak D. Nah, dan akan saya tambahkan sedikit ya pengalaman. Jadi saya sering dulu waktu awal-awal ya, itu setelah ngebreed satu jenis itu sampai dapat 3-4 bird itu belum laku, jadi belum habis. Kemudian akhirnya saya hentikan, nggak saya kawinkan. Wes mandek kondok kaki anak-anak saya sadar. Seperti itu. Terus pada akhirnya setelah penjualan berjalan, ternyata 3-4 bird tadi habis. Dan kemudian mau jual lagi jenis itu udah nggak ada karena udah berhenti ngebreed. Nah, oleh karena itu kita harus yakin pada diri kita, nah, pokoknya sekali ngebreed tetap ngebreed ya, karena apa? Lambat laun pasti ikan itu akan habis terjual. Nah, entah bagaimana cara kita, yang penting nanti akan jual, jangan sampai wah ini kok wis oke men ya, wis mandek sih rasa bibit. Nah, seperti itu. Pengalaman saya sering setelah tindak habis kita keteteran, udah nggak ada ikan. Makanya di sini ngebreed itu selalu jalan ya. Ini banyak tempat-tempat untuk pelabuhan, semuanya isi ya. Ini ruang BPJS. Kemarin saya baca postingan dijual murmer dengan bahasa seperti itu. Entah itu promo, entah murmer itu ikannya AFR Pak D. Maksud saya gini Pak D, ikan seperti itu kalau di Pak D sendiri katakanlah ini reject, dibuang atau dijual murah? Saya sendiri gini ya. Jadi saya menjual ikan itu sudah saya patok minimal 100.000. Minimal harga termurah 100.000. Kalau misalkan ikan kita di sini itu sudah mulai downgrade dan kemudian wah kayaknya gitu 100.000 wis ngangkat, ya udah kita buang, kita punahkan. Oh gitu. Jadi dibuang di selokan. Di selokan. Dan itu nanti ada kontennya yang baru dipublish tadi. Tujuannya buat konten. Luar biasa. Intinya nggak dibanting harga gitu ya. Enggak. Tetap dimusnahkan. Sebenarnya itu dengan tujuan untuk pasar biar stabil atau untuk biar nama nggak anjlok. Susah ini. Ya, jadi kalau masalah harga, kestabilan harga, saya nggak pernah khawatir. Karena apa? Bahwa masing-masing orang itu sudah punya rezekinya masing-masing. Oh iya. Dan masing-masing orang sudah punya pasaran masing-masing. Jadi mau kita taruh harga 10.000, 15.000 itu nggak gugat rekan mereka yang menjual 300.000 karena masing-masing punya pangsa pasar tersendiri. Oleh karena itu, jadi kalau kita itu hanya untuk mempertahankan, ya bisa dikatakan
eksistensi kita. Karena Oh, gini gitu. loh, kalau kita sudah kan farmnya di sini kan udah dikenal banyak orang. Iya. Kemudian kalau kita jual ikan gapi dengan harga 10.000, oh my god, apa kata dia? Apa kata dia? Apa kata janda sebelah? Itu ya Pak De. Jadi dan gini, bahwa yang namanya breeder itu tidak akan lepas dari yang namanya belanja ikan. Jadi jangan disangka Yusuf Gupi Farm itu nggak beli ikan, beli juga. Karena kan sering juga kita punya jenis ikan yang udah downgrade tadi. Oh gitu ya. Harga jualnya udah wah nggak naik nih, apa nggak ngangkat nih 100.000. Udah punahin, kita beli baru untuk kita breeding. Jadi plan baru lah ya, untuk memperbaiki kualitas. Oh gitu. Oh ya. Jadi ini udah jelas banget ya dari rahasia Pak De. Kita pancing akhirnya cerita juga. Ternyata. Nah, ini semoga kita jalan-jalan ke tempatnya Pak De Yusuf ini tadi membawa manfaat yang luar biasa untuk teman-teman, untuk yang breeder, belajar ngebreed, untuk belajar jualan, untuk mengenali pasar masing-masing. Jadi nggak perlu kita saling membuli. Itu jangan. Itu udah passion kita ya Pak De ya. Itu jadi nggak perlu, kita sesama penghobi harus jadi satu. Nah, terima kasih Pak De atas penjelasannya tadi, udah diajarkan untuk sortir dan penjelasan muanya. Akhirnya kita tambah ilmu. Ya, mantap. Akhirnya luar biasa Pak De, ternyata ini nggak pelit ilmu teman-teman. Sampai tetangga sebelah jadi cerita. Makasih Pak De, mungkin nanti di lain waktu kita acara ngopi lagi. Siap. Bisa disambung dengan pokoknya yang pembahasan hal-hal yang baru lah. Pokoknya undang aja kalau mau. Oke, terima kasih Pak De. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Kita nanti bisa lanjut di acara berikutnya. Jangan lupa yang sudah mampir di channel Bang Bigupi, subscribe dong. Subscribe itu gratis. Gratis. Salam ngebrol. Jual.